Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius arti hadirmu. Energi untuk November 2021. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, apa kabar? Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Yang belum like, belum subscribe, tolong di like, di subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk bikin video dan upload videonya. So ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Baris ketiga arti hadir kamu, ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, bisa vice versa. Oke, perlu objektif karena general reading energi banyak orang bisa tidak resonate sama sekali. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Sagittarius arti hadir, Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Please clarify, please clarify. Energi November 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sagittarius, baris pertama energi kamu, Four of Pentacles. Oke, twin flame connection atau emang sudah lama bersama. Six of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Pentacles. Ngerasa stuck, udah kerja keras, gak selalu berhasil. Ini bukan putus asa, hanya stuck aja sih sebenarnya. Karena udah ngelakuin semua cara, tapi gak ada yang berhasil. Bisa aja kayak, bisa tentang financial issue, udah ngerasa kerja keras, tapi kok stuck gitu loh, materi di sini, finansial. Dan ini mempengaruhi hubungan kamu sama seseorang yang dealing dengan kamu. Baris kedua, Hangman, Princess of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Pentacles di sini. So dia juga stuck, pasif sekali di sini. Wait and see, ada keputusan yang ingin dia ambil. Hubungannya begitu dingin, pasif, komunikasinya tidak berjalan baik di sini. Terlihat hubungannya digantung. Beberapa long distance relation. So, broken heart, Three of Swords, arti hadir kamu, Five of Cups. Oke. Ini komunikasi ya. Ini komunikasi yang tidak bonding, tidak intim. Ace of Swords, merasa tidak dicintai. Three of Swords di sini, penyesalan. Seseorang yang tinggal di masa lalu dengan penyesalan di sini. Oke. Bottom of the deck. King of Pentacles. Semakin tidak ada komunikasi.
semakin sulit untuk membangun komunikasi kembali. Oke. Ini masalahnya komunikasi banget ya. Sudah nggak atraktif lagi dengan komunikasi. Nggak intim lagi. Jauh banget, udah dingin banget. Kamu fokusnya ke koin-koin kamu. Oke, kalau kamu tanya kerja keras kamu berbuah manis, jangan menyerah, tetap kerja keras walaupun hasilnya belum terlihat. Ini akhir tahun ya, baru ada banyak Sagittarius yang secara materi dia bangkit dari financial issue-nya di sini. Seseorang yang akhirnya bisa lebih stabil lagi dengan masalah pekerjaan, bisnisnya dia. Oke. Kemudian ini akan sangat mempengaruhi komitmen kamu pada pasangan. Kamu bisa dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus di sini. Atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang memang pekerja keras, dia lebih fokus dengan bekerja, jadi dia cukup pasif dengan atau stuck reaction gitu loh. Dia nggak akan bereaksi ketika dia sedang bekerja, jadi dia sangat fokus bekerja, nggak punya waktu untuk membangun komunikasi. Ya, bisa kamu dealing dengan seseorang yang sangat bekerja keras, fokus dengan financial stability-nya dia, karirnya dia. Seseorang yang memegang tanggung jawab cukup kuat, tempat di mana dia bekerja, bisa tentang dia punya bisnis atau dia sudah ada di top manajemen, sehingga menguras waktu dia untuk fokus pada pekerjaan di sini. Ini bisa dia ya, seseorang yang sangat bekerja keras. Oke, King, energi dari The Emperor, Raja Tarot ya kalau di 78 deck. Under control, semuanya harus dibawa kendali dia. Even di tempat kerja, semuanya harus bisa dia kendalikan. Jadi memang dia habis waktu ya untuk bekerja. Ini bisa kamu. Seseorang yang sangat bekerja keras di sini. So dia kendalikan konflik yang harusnya tidak terjadi, jadi dia lebih fokus pada pekerjaan. Jadi kalau dia bangun komunikasi sama kamu, nanti kalian ribut dan itu akan jadi konflik dan akan pecah konsentrasinya tentang bekerja. Karena dia sangat punya power di tempat dia bekerja. Mungkin dia yang punya bisnis atau dia ada di top manajemen, dia punya tanggung jawab yang begitu besar. Sehingga dia mengurangi situasi konflik dalam hidup dia karena mau fokus bekerja. Terlihat dia tidak antusias dengan komunikasi dengan kamu. Ini bisa kamu. Oke. Pengendali. Jadi ada dasar dia tidak bereaksi, ada alasannya karena bekerja. The Magician di sini. Dia kendalikan diri untuk bisa memanifest kembali hubungan sama kamu. Kayak dia butuh waktu untuk fokus sama kerjaan dia. Kenapa saya bilang dia? Karena di sini kamu masih dalam proses kebangkitan finansial kamu, sementara di sini dia sudah stabil. Dia hanya menunggu saja kapan eksekusi untuk bisa komunikasi sama kamu. Jadi kayak ada perbedaan finansial di sini, karir di sini. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat sukses secara materi di sini. Dari pihak kamu masih berjuang dengan finansial kamu. Oke, karena di sini seperti pekerjaan yang kamu lakukan itu kayak belum ada yang berhasil gitu loh untuk buat kamu keluar pada kesuksesan finansial. Oke. Jadi makanya saya bilang dia, tapi karena ini general reading bisa vice versa. Oke. So, dia kendalikan diri untuk tidak komunikasi sama kamu supaya tidak ada konflik, overthinking, dia nggak mau pecah konsentrasi dia untuk masalah yang dia hadapi di pekerjaan dia. Kemenangan di sini. Dia kendalikan untuk memenangkan hubungan kamu sama dia.
Tapi apakah dia masih setia komitmen sama kamu? Ini masih sangat setia komitmen sama kamu, Sagittarius, karena dia tidak kemana-mana. Waktunya habis untuk bekerja di sini. Oke, seseorang yang sangat tertata. Jadi kayak semuanya harus terencana, on schedule. Kalau enggak, dia panik. Dia nggak bisa situasi yang tiba-tiba. Mungkin juga kamu dealing dengan introvert, seseorang yang sangat tertata. Nggak bisa situasi tiba-tiba terjadi. Oke, so dia kendalikan diri untuk memenangkan hubungan dia sama kamu. Tapi di sini tentang harapan pemulihan hubungan. Dia mencintai kamu, bahkan dia bermimpi untuk masa depan dia bersama dengan kamu. Tumbuh bersama, menua bersama dengan kamu. Tapi memang belum tepat waktunya. You are star in the sky, kamu bintang di langit untuk dia. Makanya dia kendalikan dirinya, jangan terlalu komunikasi sama kamu supaya jangan ada konflik. Saat konservatif ya, seseorang yang sangat berhati-hati bertindak di sini, terutama dengan kamu, karena dia nggak mau menyesal. Ada penyesalan di sini, so dia nggak mau menyesal kehilangan kamu lagi. Oke. Two of Pentacles, situasi juggling, pilihan lain. Ada seseorang di masa lalu di sini. Ada seseorang di masa lalu yang menghambat atau menjadi batas di sini, di antara kamu dan dia. Oke. Bisa kamu yang punya mantan di sini yang jadi penghambat. Jadi mantan itu bukan sosok mantannya, tapi memori mantan di sini. Memori mantan itu gini, kamu sering disakiti. Jadi kamu ngerasa kayak udah give up gitu loh, nyerah, kamu nggak mau lagi berjuang karena kamu ngerasa bahwa kamu nggak mau sakit hati lagi, broken heart lagi di sini. Three of Swords sih. Jadi mantan ini bukan figurnya mantan, tapi memori yang diciptakan oleh mantan. Kamu masih di situasi itu, juggling di sini. Oke. Wait and see dari pihak dia di sini. Di saat komitmen sama kamu, so dia serius sekali di sini. Hanya saja dia tidak berekspresi. Stuck di sini. Kamu ngerasa dia sangat dingin, mulai timbul pikiran-pikiran aneh di pikiran kamu tentang dia. Kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu. Oke. Oke, kecewa di sini. Jadi berpikir banyak, too much thinking. Akhirnya lahirlah pikiran negatif. Gak bisa kendalikan pikiran negatif, akhirnya merasa tidak dicintai. Ketika tidak merasa dicintai, rasa kecewa timbul di pikiran. Dan akhirnya mulai negatif thinking di sini bekerja dengan sangat-sangat kuat di pikiran kamu. Oke? Kenapa saya bilang kamu? Karena kamu ngerasa apapun yang kamu lakukan, dia tetap pasif. Dia tidak akan bersuara, dia tidak akan komunikasi atau membangun komunikasi dengan intim dengan kamu. Seperti kamu udah hopeless di sini. Makanya saya bilang yang kecewa kamu, yang broken heart kamu. Oke? Karena lahir dari pikiran negatif. So yang kencang di sini Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, terutama Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Kita mulai dari energi kamu. Energi dari Four of Pentacles. Fokus dengan pekerjaan, financial issue, memancing emosi, ya, kerja keras. Four of Pentacles ini kerja keras tapi kehilangan. Ngerti nggak? Kita kerja keras tapi kita nggak kunjung kembali modal kalau kamu bisnis. Atau kalau kamu kerja tapi kamu tekor gitu loh. Kenapa kamu bertahan bekerja? Karena kamu nggak mau kehilangan pekerjaan. Nah ini dia. Kayak seorang yang kerja keras tapi tekor gitu loh. Hasil yang dia dapat nggak sepadan dengan perjuangan dia. Oke. Ini mempengaruhi apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan.
khawatir akan hari esok. Hari esok begitu sulit diraih ketika bekerja tapi tekor di sini. Oke, memori masa lalu. Belum memaafkan situasi kepahitan di masa lalu, kamu punya seseorang di sini dan memori masa lalu itu masih mengikuti kamu. Atau bisa sudah lama bersama tapi situasi ini sering terjadi. Pasif, sibuk sendiri, dua-duanya sibuk sendiri dengan pekerjaan. Eight of Pentacles di sini kayak kamu ngerasa bahwa gak apa-apa deh, gue gak sukses di karir gue, tapi gue pengen bahagia sama pasangan gue. Kamu tuh kayak gitu ngerasanya, pengen ada sisi lain yang bisa buat nyaman dalam diri kamu, karena pekerjaan kamu ini kamu lagi gak nyaman banget. Seperti seseorang yang bertahan daripada kehilangan pekerjaan, lebih baik bertahan meskipun tekor di sini. Jadi dengan situasi financial issue di sini mempengaruhi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Oke. Kadang kalau kita punya masalah keuangan, kita ngerasa kayak harus ada side yang lain dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang buat kita lebih bersemangat gitu loh, terutama tentang relationship di sini. Ya. Tapi salah satu di antara kalian ini sudah sangat stabil dengan materi, King of Pentacles di sini. Salah satu sepertinya dia ya, tapi ini bisa vice versa. Punya kestabilan finansial, seseorang yang sangat sukses dengan materi. Seperti kamu berharap bersama dengan dia, hidup kamu akan lebih baik. Oke. Kita lihat energi dia. Hubungan yang digantung. Banyak sekali hambatan. Bisa dia masih ingin sendiri, bisa dia masih ingin sendiri karena dia tidak mau buru-buru dengan kamu walaupun kalian sudah lama bersama. Mungkin juga dia masih berkomunikasi dengan mantannya. Hangman di sini ada batas ya, jarak di antara kamu dan dia. Bisa long distance relation, beda negara. Bisa memang ada jarak karena ada memori masa lalu, atau memang ada seseorang dari masa lalu. Jadi kayak, atau ada seseorang yang lain, dia masih komunikasi dengan mantannya. Even mereka sudah berpisah. Nah itu juga bisa situasi kayak gitu. Jadi banyak alasan yang menurut dia hubungan kalian harusnya digantung aja dulu. Jadi dia tidak menolak kamu, tapi dia tidak bersama dengan kamu, digantung gitu. Bisa tentang dia ngerasa kayak kalau sama kamu karirnya akan terhambat begitu, materi di sini. Seorang yang sangat ingin secara materi karir dia sangat stabil di sini. Dia ingin tetap stabil. Zona nyaman. Nah, itu dia. Dia nggak berani keluar dari zona nyaman. Bisa batas antara kamu dan dia adalah zona nyamannya dia. Di sini. So, Princess of Pentacles, dia mulai menghitung, mencatat layakkah hubungan kamu dan dia diperjuangkan. Dan sepertinya dia rasa ini harus diperjuangkan karena dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa komitmen sama kamu, bertahan di sini, untuk bisa kendalikan hubungan kalian kembali, manifest di sini, kemenangan, harapan. So, kalau kamu ngerasa dia nggak serius atau dia abaikan kamu, itu nggak seperti apa yang kamu pikirin. Aquarius di sini, Aries ya, itu nggak yang kayak kamu pikirin gitu loh. Dan kamu mungkin dealing dengan introvert ya, jadi seseorang yang dia nggak bisa berekspresi gitu loh, dia nggak terlalu bisa berekspresi. Tapi untuk pulihkan hubungan, meraih kamu kembali bersama di sini,
Karena kalian udah lama bersama nih tanpa status. Kamu tuh pengennya ada status di sini. Itu tuh butuh waktu untuk dia mengekspresikan dirinya. Apalagi harus keluar dari zona nyamannya dia. Kalau yang sudah punya komitmen di sini, sepertinya kalian tinggalnya nggak bareng gitu loh, jarak. Jadi ngerasa kayak kalau dia sudah stabil secara materi, bisa membangun bisnis, kalian akan bahagia. Jadi kamu dealing dengan seseorang yang ngerasa materi is a must gitu loh. Materi adalah hal yang penting yang harus ada untuk bisa balance dalam hubungan. Bukan hanya sekedar cinta. Oke. Ya, kalau yang sudah menikah ini sepertinya long distance ya. Di sini. Dia berjuang untuk hubungan kalian. Dia melihat you are star in the sky di sini. Even di sini ada yang lain gitu. Seperti dia masih komunikasi dengan seseorang yang lain di sini. Tapi seseorang yang lain tidak menjadi fokus dia. Yang jadi fokus dia adalah kamu. Oke. So Sagittarius, Aries di sini ya. Belajar untuk tidak menilai apa yang terlihat mata, terdengar telinga. Jangan cepat-cepat menilai. Karena apa yang ada di pikiran kamu itu beda banget di sini. Kamu dealing dengan orang yang benar dia nggak bisa ekspresi tentang passionnya dia, true desire-nya dia. Bahkan dia bermimpi untuk bersama dengan kamu, memenangkan hubungan kalian. Six of Wands, the star energy. Harapan dia untuk memenangkan hubungan. Itu stylenya dia beda seperti yang pada umumnya banyak orang di sini. Kayak mungkin kamu lihat contoh-contoh hubungan yang lain, pasangannya sangat berekspresi, dia enggak. Dia sangat tertutup, konservatif di sini, sangat berhati-hati. Karena beberapa di sini mungkin punya jabatan, dia punya karir yang cukup oke gitu loh, dan orang-orang mengenal dia atau dia jadi teladan untuk banyak orang gitu. Jadi dia nggak bisa sembrono untuk ngambil tindakan di sini. Atau kamu dealing dengan single parents di sini. Jadi ada bagian-bagian lain yang dia pertimbangkan di sini. Dia banyak memikirkan banyak hal, tapi dia tetap fokusnya sama kamu. Beda dengan kamu yang hanya memikirkan dia gitu loh, dan karir kamu, tapi dia punya banyak tanggung jawab untuk banyak hal. Jadi dia harus berpikir tentang semua orang gitu loh. Oke. Seperti kamu dealing dengan seseorang yang memang rules model gitu loh. Rule models itu kayak contoh teladan gitu loh. Mungkin dia punya perusahaan, dia harus jadi contoh untuk karyawan dia gitu loh. Atau dia seorang pemimpin di tempat dia bekerja. So image-nya dia, citranya dia harus dibangun dengan baik di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat dikenal oleh banyak orang di sini, Sagittarius. Bisa vice versa. Mudah-mudahan ini resonate untuk semua ya, tapi kayaknya ini nggak resonate untuk semua. Oke. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, yes. Dia nunggu kapan bisa memenangkan, memulihkan, memanifest hubungan kamu sama dia. Kalau kamu yang udah lama bersama, dia nggak kunjung kasih komitmen, dia akan married sama kamu, dan ini sudah dia atur rapi, rencana dia ini ada di rencana dia, schedule-nya dia. Kalau menikah sama kamu harus gimana, detail banget di sini. The Princess of Pentacles, Seven of Pentacles, seseorang yang punya perencanaan cukup bagus. Jadi dia kayak mateng gitu rencana dia sama kamu. Artinya kalau udah rencananya mateng, berarti dia fokus banget dong sama kamu.
Even dia nggak mengekspresikan. Ya mungkin kamu dealing dengan introvert di sini ya. Ya introvert polanya kan begitu. Dia nggak bisa berekspresi tapi dia benar-benar passionate banget. Setia dengan komitmen dia. Oke. So kamu sangat berarti. Bahkan dia merencanakan masa depan dengan kamu. Dia sangat mencintai kamu. Dengan cara yang lebih real. I think like this is a real love gitu loh. Semuanya direncanakan real sekali di sini. Sangat realistis. Oke, next arti hadir kamu. Broken heart, kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu karena sikap pasifnya dia. Makanya tadi itu, jangan menilai cepat-cepat, jangan melihat mata telinga itu, jangan langsung ambil conclusionnya gitu loh. Harus lebih detail lagi, kenapa sih gitu loh. Ini kenapa? Karena kalian nggak saling kenal, komunikasinya nggak bonding, nggak intim banget di sini. So kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu, unrequited love. Tapi dia kangen sama kamu, dia kehilangan kamu. Karena gini, tipenya dia tuh kayak gini. Kalau dia pasif, kamu jangan pasif. Nah maunya gitu. Tapi kesannya kamu ngerasa bahwa komunikasi sepihak gitu loh. Nggak dua arah. Padahal kamu maunya dua arah. Oke. Jadi ketika dia pasif, kamu pasif. Padahal dia nggak maunya gitu. Dia maunya kamu terus aja komunikasi sama dia. Dia menyesal di sini. Dia sangat kehilangan kamu. Terutama tentang bagaimana cerewetnya kamu. Kamu suka banget bicara tentang diri kamu sangat suka untuk mengekspresikan diri kamu. Oke, dengan teks-teks di WhatsApp, komunikasi di WhatsApp atau di media platform komunikasi ya. Jadi kamu suka banget karena ini long distance relation ya, kelihatan banget. Jadi komunikasinya itu lewat media sosial. Kamu tuh sangat bisa berekspresi, beda banget. Jadi gini, ini kayak ngomongnya gini, ketika kamu menilai dengan mata dan telinga kamu, kebenarannya berbeda. Ini kebenaran yang terungkap. Kebenarannya sangat berbeda. Dia sangat komitmen di sini. Dia ingin manifest hubungan, memenangkan hubungan kalian kembali di sini, atau memanifest hubungan kalian. Ini even yang sudah lama bersama. Nggak ada komitmen. Dia tetap pada komitmen dia sama kamu. Oke. Bisa beda usia ya. Bisa beda usia. Ini yang buat kamu cepat sekali menilai sesuatu yang sebenarnya nggak harus cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Oke. So kita lihat energi dari. Oh ya, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, yes, kamu sangat berarti untuk dia. Dia sangat rindu sama cerewetnya kamu, joke-joke-nya kamu, perhatiannya kamu, ekspresi kamu, ketawanya kamu. Dia sangat menikmati, hanya saja dia tidak bisa berekspresi. Resiko kalau dealing dengan introvert. Oke. Ya kamu udah langsung conclusion di sini, kamu langsung ngerasa dia nggak cinta sama kamu. Karena dia nggak perhatian sama kamu. Oke. Kita lihat dari Oracle Wisdom. Sagittarius, arti hadir, energi untuk November 2021. Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada message tentang pesan. Itu tadi, dia kangen sini, dia kehilangan. Dia kehilangan kamu ketika kamu udah mulai nggak membangun komunikasi. Ya kamunya bete sih, kamu ngerasa kayak nggak dicintai karena dia nggak bereaksi di sini, nggak respon. So pesan kamu itu pesan kamu ya ini kayak komunikasi lewat media sosial.
Pesan kamu itu kayak sesuatu yang memberi spirit dalam hidup dia. Ini juga bisa tentang pesan untuk kamu bahwa jangan cepat-cepat menilai, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Oke, komunikasinya nggak bonding, nggak intimate, jadinya nggak kenal gitu loh, nggak tahu. Bottom of the deck, individuality. Nah kan tadi itu kayak kamu dealing dengan seseorang yang sangat berbeda secara individu dengan kamu. Mungkin kamu ekstrovert, kamu sangat berekspresi, tapi dia introvert. Jadi dia kaku gitu loh. Oh my god. Tapi tahu nggak, introvert itu setia loh, asik. Yang introvert kamu bisa komen di bawah. Oke, terutama dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Secara individual kalian sangat berbeda. Jadi jangan standar kamu gunakan untuk dia. Belajarlah untuk mengenal perbedaan di antara kamu, terutama dari pribadi lepas pribadi. Individuality di sini. Oke. Jadi kayak apa ya? Dia sangat mengagumi kamu. You are star in the sky. Dia sangat mengagumi kamu. Oke, WhatsApp kamu itu jadi sesuatu yang sangat buat dia bersemangat. Six of Wands. Sagittarius. Oke. Kita lihat dari Angel Healings. Sagittarius arti hadir. Energi untuk November 2021. Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, Sagittarius Rising, Sagittarius Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Sorry ya. Di sini ada third chakra. The angels are helping you lovingly speak your truth. Ini seperti kayak kamu dealing dengan seseorang yang sulit sekali berekspresi. Biasanya ini dialami oleh kaum introvert ya. Jadi dia nggak bisa mengekspresikan dirinya. Ini kayak mau ngasih tahu bahwa malaikat pelindung dia atau divine guidance-nya akan bantu dia untuk bisa bicara yang sebenarnya, yang dia rasain sama kamu. Ya, ini di cakra tenggorokan. Jadi kita bicara itu dengan energi positif negatif. Yang sebenarnya, kebenaran itu ada di cakra kelima kita. Warnanya biru. Nah, ini dia. Oke, ini fix ya, kayaknya dealing sama introvert atau orang yang kaku gitu, nggak bisa. Orangnya kaku banget, nggak bisa komunikasi dengan bagus. So, mungkin juga kamu bisa bantu dia belajar mengekspresikan dirinya gitu loh. Jangan langsung ngambil kesimpulan kalau dia nggak cinta sama kamu. Ya, bantu dia untuk berekspresi. Lebih rileks aja sih, nggak usah ada tekanan-tekanan. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya. Oke. Cakra kelima itu Archangel Gabriel ya, penjaga cakra kelima kita. Tentang kabar gembira, ucapan baik, ucapan positif, motivasi untuk bisa membangun seseorang atau memancing seseorang bicara apa yang dia rasain karena dia tidak mudah untuk mengekspresikan dirinya. Oke. Bottom of the deck. Ini Archangel Raphael. Manifestation power. You are spiritual gift. Use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. So ini gunakan kasih sayang. Gift itu kayak given itu kayak apa nih? Anugerah ya. Kamu punya anugerah untuk memancing orang lain agar bisa berekspresi dengan pure-nya dia gitu loh. Gunakan kemampuan kamu itu untuk bisa
buat dia berekspresi di sini. Positif outcome di sini. Apa yang kamu harapkan agar dia lebih komunikatif. So, gunakan kemampuan kamu untuk memancing dia, untuk buat dia ngerasa nyaman ketika dia bicara, dia speak up. Oke, insecure ya. Saya nggak bisa bilang dia insecure, tapi kayak dia sangat berhati-hati untuk bicara sama kamu, treatment kamu gitu loh. Beda usia kayaknya sih di sini. King of Pentacles di Emperor energi, beda usia ya. Jadi dia takut nanti kalau dia terlalu banyak berekspresi, kamunya ilfeel sama dia. Kamunya mikir kalau dia nggak cinta sama kamu karena dia nggak berekspresi. Oke. Jadi pikiran negatifnya dikendaliin. Pakai pikiran positif aja. Semuanya pakai cara positif berpikir. Luaskan pikiran, apalagi kalau beda usia. Harus benar-benar lebih memahami, belajar jadi dewasa. Ya, kamu sangat berarti untuk dia di sini. Oh my God, Sagittarius, kayak dia punya rencana yang begitu matang bersama dengan kamu, memanifest mimpi untuk memenangkan hubungan kalian. Yang menurut dia itu tidak mudah. Seperti seseorang yang shocking di sini, shocking moment ketika dia tahu kamu cinta sama dia. Dia nggak nyangka kamu bisa cinta sama dia, mau bertahan sama dia begitu lama di sini. Energi dari Six of Cups, energi twin flame connection, beberapa twin flame connection, beberapa memang sudah lama bersama dan kamu ingin ada status. Kalau dia bisa bicara jujur, apa yang mau diomongin sama kamu? Hidden truth untuk seseorang yang dealing dengan Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Sagittarius. Oh, I hope that you can forgive me one day. Dia ngerasa bersalah cuekin kamu. Jadi itu tadi, jangan cepet-cepet ngambil keputusan. Ini tentang dia berharap satu saat nanti kamu mau maafkan dia. Karena dia nggak bisa treatment kamu seperti apa yang kamu harapkan. Dia berharap satu saat nanti kamu akan bisa memaafkan dia. Oh, so sweet, Sagittarius. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, subscribe, likes. Yang belum tolong di subscribe, tolong di likes supaya saya semangat untuk bikin video. Oke? Terima kasih Sagittarius, terima kasih, terima kasih, terima kasih.